Ya, mohon maaf untuk share screen-nya belum ada. Mungkin bagi teman-teman kelompok 4 bisa di-backup untuk share screen. Mau izin teman-teman dan Mem Ola mohon ditunggu sebentar karena ada kendala. Ingin masuk moderator apa sudah terlihat screen-nya? Ya, sudah terlihat Rantis. Ya, baik. Untuk teman-teman dari grup 4 akan menjelaskan tentang vancomycin resistant enterococcus atau VRA isolation treatment. Bisa di next. Ya, untuk member of the group is Nuraini Fajar Kurnia, Putri Nurdiani, Rantis Aulia Givara, dan Raihana Fadilah Putri. Untuk teman-teman dari kelompok 4 bisa melanjutkan penjelasan presentasi. Ya, yang pertama yaitu type of organism, bisa di next. Type of organism enterococci. Enterococci are commensal bacteria in the large intestine of humans as well as animals. Enterococci faecalis and faecium are the two main species. Other species are Enterococci avium, Casellifagus, Durans, Gallinarum, Hire, Malodoratus, Munti, Raffinosus, Solitarius, and Pseudoavium. Enterococcus infection can occur in the urinary tract, blood, and wounds, including surgical wounds. FRA is a reservoir of glycopeptide resistance in hospitalized patients, thought to be transmitted to humans through contact with animals or by consuming animal flesh. Next. Life cycle. Life cycle of FRA.
The spread of VRA is multifactorial. Apoparsin, a glycopeptide antibiotic similar to vancomycin used in livestock, is thought to be a factor in high VRA levels among poultry. When animals take apoparsin supplement, vancomycin susceptible strains may undergo selection for antibiotic resistance. Next. A person who has a high risk of infection VRA. The first is someone that previously treated with vancomycin and a combination of other antibiotics such as penicillin and gentamicin. Second is someone who are hospitalized, especially when they are receiving antibiotic treatment for a long period of time. Third is someone with weak immune system, someone who have undergone surgical procedures such as abdominal or chest surgery, and the last is someone with medical device that stay inside for some time, such as an urinary catheter. Next. Oke, sekarang now is how to breathe. Bacteria, which are single cells, will initially replicate their DNA to divide the cytoplasm, which causes it to split into two identical new cells. This bacteria thrive on 6.5% NaCl, and this is what distinguishes Enterococci from non-Enterococci. It is facultative and aerobic, fermentative gram-positive Coccibacteria doesn't not form spores and belongs to group E. Let's explain in bahasa. Jadi, sebagaimana yang kita tahu, bakteri FRI ini itu kan sebetulnya bakteri pada umumnya awalnya ya intrakoki, dan itu berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Jadi yang awalnya satu sel bakteria, lalu mereka mereplikasi DNA dan membagi sitoplasma jadi dua sel yang identik gitu, dan terus ntar selanjutnya jadi kayak 2 dari 4 ke 8 gitu seperti biasa gitu. Nah, lalu ini untuk pengetahuan, bakteri Enterococcus ini itu berkembang pada 6,5% garam. Dan ini yang membedakan bakteri Enterococci dengan non-Enterococci. Lalu ini bakteri fakultatif, terus anaerob, terus gram positif, tidak punya spora, dan masuk ke dalam golongan D. Sebentar. Mohon maaf, moderator izin stop share sebentar karena ini nge-lag. Mohon maaf teman-teman, sebelumnya mohon ditunggu ya karena ada kendala teknis.
Ya, terima kasih sudah terlihat. Next. Ya, izin melanjutkan. This enterococci develop resistant to vancomycin, and antibiotic used to treat some drug-resistant infection, so they become vancomycin-resistant enterococci. Jadi seperti ini. Perlu dipahami, tadi kan bakteri Enterococcus itu sebetulnya adalah bakteri biasa yang mana dia kebal terhadap antibiotik. Dan bagaimana prosesnya? Jadi bakteri Enterococcus ini memiliki enzim dan dia itu pintar. Nah, dia ini bisa mengembangkan cara bagaimana agar dia kebal sama antibiotik yang diberikan untuk mengatasi gejalanya dia ini. Nah, antibiotik yang diberikan untuk mengatasi gejala Enterococcus itu adalah vancomycin namanya, vancomycin. Nah, begitu dia menemukan cara untuk menjadi kebal terhadap antibiotik vancomycin tersebut, begitu dia menemukan cara, maka dia akan menjadi kebal terhadap vancomycin, makanya disebut vancomycin resistant enterococci. Seperti itu. Next slide. Method of transmission. Direct contact transmission occurs when the skin of healthy person comes into contact with the skin mucosa of a patient who has been infected by the FRE bacteria. And the second method is indirect, occurs through pathogens that are transmitted through objects or tools that are touched or used by patients so that the object is contaminated by this bacteria. Jadi untuk metode penyebarannya si bakteri vancomycin ini ada dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu ketika pasien yang orang yang mempunyai bakteri FRI ini bersentuhan langsung dengan orang yang nggak punya gitu. Jadi bisa lewat kulit itu bisa menyebar lewat situ. Lalu untuk secara tidak langsungnya ketika misal saya nih membawa virus membawa bakteri Enterococcus ini, lalu saya megang-megang barang entah itu gelas atau apa, lalu ada orang yang tidak terinfeksi sebelumnya megang gelas yang habis saya pegang, nah itu dia bisa nyebar tuh virusnya ke si orang tersebut, seperti itu untuk cara tidak langsungnya. Next slide. Oke, yang selanjutnya itu yaitu nosocomial infection management. Next. The most important decision when managing a VRE patient isolated from a specimen is to perform a clinical assessment of whether the patient has VRE infection or VRE colonization. Patients infect or colonies with VRE can be treated in a general patient care setting with minimal risk of transmission, provide appropriate infection control measures are taken. Jadi di sini itu keputusan paling penting itu ketika menata laksana pasien VRE yang diisolasi dari spesimennya, yaitu melakukan penilaian klinis apakah pasien itu memiliki infeksi VRE atau kolonisasi VRE. Pasien yang terinfeksi atau terkolonisasi dengan VRE dapat dirawat di tempat perawatan pasien umum dengan risiko penularan minimal asalkan dilakukan tindakan pengendalian infeksi yang tepat. There are several treatment options for VRE such as quinupristin, dalfopristin, teicoplanin, linezolid, daptomycin, and tigecycline. In late 1999, quinupristin, dalfopristin became the first antimicrobial agent available for the treatment of vancomycin-resistant Faecium infections. Ada beberapa pilihan terapi untuk VRE seperti quinupristin, dalfopristin, teicoplanin, linezolid, daptomycin, dan tigecycline. Dan pada akhir 1999 itu quinupristin, dalfopristin itu menjadi agen antimikroba pertama yang tersedia untuk pengobatan infeksi Faecium yang resisten vancomycin. Oxazolidinone atau linezolid itu exhibits a unique mechanism of inhibition of protein synthesis and
exhibits bacteriostatic activity against gram-positive pathogens, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus, VRE, both Physalis and Ephesium, and drug-resistant Streptococcus pneumoniae. This drug can be administered orally or intravenously and has excellent bioavailability. Linezolid ini is licensed for pneumonia and complicated skin and soft tissue infection caused by gram-positive bacteria. Next. The next ini daptomycin atau kubicin became available in 2003 for the treatment of VRE infections. It is from a new class of antibiotics called cyclic lipopeptides and has the ability to fight VRE in vitro. Tigecycline is a glycycline antibiotic, which is similar to the tetracycline class of antibiotics. It is indicated for the treatment of complicated skin and soft tissue infections, as well as complicated intra-abdominal infections, and is administered only intravenously and has no oral formulation. Ramoplanin is a member of the new glycolipodepsipeptide class of antibiotics. It is highly active in vitro against all species of Enterococci and against VRE. Okay, next. Isolation precaution. The Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, has issued an isolation precaution protocol to reduce infection transmission. Microbial transmission can be through airborne droplets, large particle droplets, or contact precautions, or direct contact. Isolation precaution in VRE disease are contact precautions. Prevent transmission through direct or indirect physical contact. Patients are treated in isolation rooms or together with patients infected with the same germs. Staff must wear gloves or robes when in contact with patients. Instruments such as stethoscope or blood pressure cuffs should not be used on other patients before disinfection. Immunocompromised patients are placed in positive pressure rooms. Jadi, Center for Disease Control and Prevention itu mengeluarkan protokol isolasi precaution untuk mengurangi transmisi infeksi. Nah, isolasi precaution untuk VRE ini namanya contact precautions. Isolasi ini untuk mencegah transmisi melalui kontak fisik secara langsung atau tidak langsung. Pasien dirawat di kamar isolasi atau bersama dengan pasien terinfeksi dengan kuman yang sama. Petugas harus memakai sarung tangan atau jubah bila berkontak dengan pasien. Dan alat-alat seperti stetoskop atau manset, tekanan darah tidak boleh dipakai untuk pasien lain sebelum dilakukan disinfeksi. Pasien dengan kondisi immunocompromised ditempatkan di ruangan dengan tekanan positif. Next slide, please. The following measures should be implemented in all hospitals to prevent and control the transmission of VRE. Step 1. Immediately inform hospital staff when a patient is detected with VRE. Step 2. Place patients infected with VRE are colonized in the same room. Step 3. Wear gloves and protective gown when entering the room of a patient infected with VRE or colonized. Step 4. Remove gloves and gown before leaving the patient's room and wash hands immediately with antiseptic swab. Jadi langkah-langkah berikut ini harus diterapkan di semua rumah sakit untuk mencegah dan mengendalikan penularan VRE. Yang pertama yaitu segera menginformasikan staf rumah sakit ketika ada pasien yang terdeteksi VRE. Yang kedua, menempatkan pasien-pasien yang terinfeksi VRE atau yang terkolonisasi di ruangan yang sama. Yang ketiga,
mengenakan sarung tangan dengan gaun pelindung saat memasuki ruangan pasien yang terinfeksi VRE atau terkolonisasi. Yang keempat, melepaskan sarung tangan dan gaun sebelum meninggalkan kamar pasien dan segera cuci tangan dengan sabun antiseptik. Next slide. Step 5. Make sure after removing gloves and gown and washing hands, clothing and hands do not touch environmental surfaces in the patient's room that have the potential to be contaminated with VRE, seperti doorknobs or curtains. Step 6. Dedicate the use of non-critical items to a single patient or group of patients infected or colonized with VRE. Step 7. Since patients with VRE can remain colonized for a long time after discharge from the hospital, establish a system for highlighting records of infected or colonized patients. Jadi, step yang kelima yaitu memastikan setelah melepas sarung tangan dan gaun pelindung, serta mencuci tangan, pakaian, dan tangan tidak menyentuh permukaan lingkungan di kamar pasien yang berpotensi terkontaminasi VRE, misalnya kena pintu atau tirai. Step yang keenam yaitu mendedikasikan penggunaan item non-kritis untuk satu pasien atau kelompok pasien yang terinfeksi atau terkolonisasi VRE. Step ketujuh yaitu karena pasien dengan VRE dapat terkolonisasi untuk waktu yang lama setelah keluar dari rumah sakit, buatlah sistem untuk menyoroti catatan pasien yang terinfeksi atau terkolonisasi. Next slide. Sekian dari kelompok 4. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kelompok 4 atas penjelasannya. Dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Untuk teman-teman yang bertanya dipersilahkan. Baik, untuk Moya dipersilahkan on mic. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Moya izin bertanya ke kelompok 3 MPS. Jika bakteri MRSA ini sudah kebal ya terhadap berbagai antibiotik, lalu bagaimana cara menangani infeksi ini? Dan bagaimana kontribusi atau apa saja peran perawat serta keluarga dalam menghadapi kasus infeksi MRSA ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu untuk teman-teman kelompok. Dilanjutkan kepada Dini, dipersilakan on mic. Ya, izin bertanya apakah suara saya sudah cukup jelas? Izin belum terdengar cukup jelas. Baik, izin untuk mengirim pertanyaan yang langsung saja. Ya, dipersilakan. Baik, untuk menunggu pertanyaan dari Dini di kolom chat, bisa teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Lalu untuk Moya dipersilahkan on mic. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sekali lagi saya izin bertanya ke kelompok 4 ya. Tadi kan di dalam PPT dijelaskan ya beberapa kriteria yang beresiko lebih tinggi untuk terinfeksi VRE ini. Seperti seseorang yang telah menjalani prosedur pembedahan dan seseorang yang terdapat perangkat medis di dalam tubuhnya selama beberapa waktu seperti kateter urin. Yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana cara penularan virus VRE ini di orang yang mengalami kondisi tersebut. Sedangkan selama ini yang kita tahu bahwa alat medis itu sudah pasti steril ya. Sedangkan sesuai dengan yang kelompok jelaskan tadi, bakterinya itu menular ke manusia melalui kontak dengan hewan maupun mengonsumsi daging hewan yang mungkin sebelumnya itu pernah diberi suplemen avoparsin. Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Moya atas pertanyaannya. Untuk kelompok 4 bisa ditampung. Lalu izin untuk membacakan pertanyaan dari Dini yang akan bertanya kepada kelompok 4. Seperti yang sudah kelompok
dijelaskan bahwa yang beresiko lebih tinggi terinfeksi VRE adalah orang yang telah menjalani operasi perut atau dada. Lalu bagaimana patogenesis atau proses terjadinya infeksi tersebut pada seseorang yang menjalani pembedahan operasi dada serta cara menghindari terjadinya infeksi tersebut. Mohon dijelaskan, terima kasih. Untuk kelompok 4 bisa ditampung terlebih dahulu, dan untuk Risti dipersilakan on mic. Baik, moderator, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Moya. Jawabannya yaitu MRSA dijelaskan sebagai infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus yang sudah tidak mempan lagi terhadap banyak jenis antibiotik seperti amoxicillin atau penisilin. MRSA jenis ini juga merupakan dampak dari kebersihan yang tidak terjaga. Pengobatannya biasanya cukup dengan antibiotik tablet. Namun, jika infeksinya semakin memburuk dan meluas, biasanya dokter akan membuat sayatan pada kulit yang terinfeksi untuk mengeluarkan nanah. Tindakan ini menggunakan obat bius lokal. Selebihnya bisa dilanjutkan oleh kelompok saya. Ya, baik. Risti, terima kasih. Dilanjutkan oleh Rehana, dipersilahkan. Iya, izin masuk, izin menjawab. Saya Rehana Kaila dari kelompok 3. Saya ingin menjawab pertanyaan Moya tadi terkait peran perawat serta keluarga dalam menghadapi kasus infeksi MRSA ini. Jadi, peran perawat dan keluarga untuk kasus MRSA ini adalah memutus rantai infeksinya, terutama perawat yang merupakan tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien dan dapat menjadi media transmisi infeksi baik bagi perawat maupun pasiennya. Seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih Rayhana dan Risti atas jawabannya, tetapi kurang satu ya yang saya pertanyakan, peran keluarganya juga bagaimana ya? Sedangkan yang tadi Rayhana jawab kan baru peran perawat ya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin sembari mencari jawaban untuk kelompok 3 bisa dialihkan terlebih dahulu. Untuk teman-teman kelompok 4, boleh dipersilakan langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, dan bagi yang ingin bertanya masih dipersilakan untuk bertanya. Ya, Mut, izin masuk. Ya, dipersilakan Nuraini. Ya, sebelumnya pertanyaan Dini dengan Moya itu hampir mirip ya. Gimana cara penyebaran FFE ini dengan orang yang sudah ada riwayat di operasi dada seperti itu. Saya izin menjawab. Jadi sebelumnya itu sudah dijelaskan penyebaran FFE ini sebagian terkait dengan penggunaan antibiotik yang berlebihan ataupun menyebar dari orang ke orang dengan pengendalian infeksi yang tidak memadai. Infeksi ini menular melalui luka atau alat yang tersimpan di dalam tubuh seperti kateter yang ditanyakan oleh Moya, dan juga luka setelah operasi. Lalu infeksi FFE ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain dengan cara bersentuhan. Jadi FFE ini bisa saja tersebar secara tidak sengaja karena seseorang tersebut telah bersentuhan dengan orang yang sudah terinfeksi. Lalu sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa FRE ini tidak dapat aktif jika tidak bersentuhan dengan antibiotik. Nah, seseorang yang dirawat di rumah sakit ini biasanya dirawat dengan terapi antibiotik selama pengobatannya. Maka dari itu, seseorang yang sedang sakit atau dirawat di rumah sakit itu memiliki resiko infeksi lebih tinggi untuk terinfeksi FRE. Lalu untuk cara pencegahannya sendiri, setelah operasi ini, bisa dengan pengendalian infeksi atau menjaga luka operasi ini dengan benar oleh perawat yang bertugas, dan juga selalu menjaga kebersihan seperti selalu mencuci tangan, memperhatikan makanan yang dimakan, lalu memperhatikan minuman yang diminum, jangan sembarangan meminum air. Seperti itu, apakah terjawab Moya dan Dini?
Ya, izin untuk Moya dan Dini, apakah jawabannya sudah jelas? Mungkin jika tidak bisa on mic, bisa langsung mengetik kata cukup di kolom chat. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan lagi ya, pertanyaan tadi, kelompok 3, peran keluarga yang ditanyakan oleh Moya bisa dijawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya juga masih dipersilakan. Bentar ya, saya turun dulu. 2 minutes. Bentar. Dah, I'm back. Ya, mungkin dilanjutkan untuk teman-teman dari kelompok 3 bisa dijawab. Ya, untuk Risti dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Moe yang peran keluarga. Mungkin peran keluarga itu sebagai motivator, memotivasi pasien agar tidak mudah putus asa. Terus kita sebagai keluarga juga memberikan pendidikan untuk pasien tentang pentingnya menjaga kesehatan.
dan juga dukungan, terus juga pendekatan psikologisnya, seperti itu. Apakah terjawab, Moya? Iya, terjawab, Risti. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 3. Untuk teman-teman, adakah lagi yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada. Karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, untuk sesi tanya-jawab kelompok 3 dan 4 dicukupkan sampai di sini saja. Lalu dilanjutkan oleh Mem Ola, mungkin jika ada koreksi dan tambahannya dipersilahkan. Untuk Mem Ola dipersilahkan. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya, habis ngegoreng soalnya. Ya gitu deh ya. I really don't like if lambat apa dan itu koneksinya dengan luar negeri apa gitu ya. Jadi habis marah dulu ya, keluar dulu tanduknya. So sorry. Ya kan? Jadi pesan aja ya sambil nurunin emosi dulu nih. Pesan aja untuk kalian ya. Don't be being a person that so slow response ya, it's not good at all ya. Jadi kalau di WA segera balas. Kalau belum sempat balas, maaf saya sedang ini. Setelah itu kalau udah balas ya gitu ya. That's a make you become precious in front of everybody. Ya. Jadi ini staff habis 2 orang ya di bawah saya habis digoreng habis-habisan. Nakal sih pada. Oke, jadi tepuk tangan dulu buat temennya yang udah saya paksa jadi perawat infeksi nosokomial, padahal buru-buru udah lihat ruangan juga belum, ya kan, biarin aja. Karena pada esensinya kalian harus tahu mikroorganisme apa yang belum, ya mikroorganisme apa yang menyebabkan infeksi nosokomial, gitu ya. Jadi makanya waktu awal sebentar.
Bentar ya. Li, I put on application in Sri Kandi, so I never writing manually. Everything is based on aplikasi ya. Ini makanya abis ku goreng si Rus ya. Tanya dia suruh beresin dulu, oke? Kan kena lagi. Udah tahu lagi ngajar. Ya. Jadi kenapa? Karena kalau murni hanya dari RPS kalian you cannot get the essence of mikroorganisme kan banyak banget gitu loh, ya. Tapi only yang dua besaran yang seringkali menyebabkan even life threatening bahkan even death ya to the patient. So only MRSA and VRA ya. Not FRA ya, VRA. Ya. Some of your friend ya, beberapa teman menyebutnya tuh apa di kelas lainnya FRE, apa ya? Oh, VRE maksudnya ya. Oke. So nanti saya share screen nanti secara nggak langsung kalian bisa akan dapat jawaban dari mungkin ada pertanyaan yang belum kena. Tapi saya dari tadi belum mendengar ada yang nanya. Kira-kira VRE mau MRSA boleh dirawat di rumah nggak? Nggak ada yang nanya ya? Belum ada yang nanya, nggak boleh. Ya, kalau dia dengan komorbid bisa diaktif. Kenapa bisa begitu? Ntar saya cerita. Tapi saya harus kasih konsep perkembangan nosokomialnya baru ke itu. Ya, gitu ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Udah lihat belum? Ya, sambil kalian lihat linknya, give me 2 minutes to make verification ya, surat di aplikasi sebentar ya. Kalau enggak, ntar nggak kelar-kelar nih, undangan soalnya. Oke? Nggak bisa juga, udah lagi di share screen. Ya udah ntar aja dah. Tunggu. Tunggu ya. Dah? Kayaknya saya stop dulu dah. Dicoba dibuka aja dulu ya. Dibuka aja dulu ya. I don't have any feeling comfort ya. Sebelum itu selesai dulu. Soalnya undangan ke direktur rumah sakit. Wait ya. So sorry ya nak. Banyak iklan. So sorry ya. So you open my PPT first ya. Wait ya.
Wait ya nak, wait ya nak. Are you still there? Ma'am. Yes, ma'am. Ya, so sorry ya, wait ya. Mana sih? Tas ya kan, kita nggak pakai manual lagi ya. We use aplikasi name-nya Sri Kandi. Ya. So, jadi everybody lagi senewen ya kan, karena ada yang salah, kirim salah ya kan. Oke. Balik lagi, share screen lagi deh tuh. Wait nah. Share screen, kenapa saya pencetnya record? Tuh kan error deh. Oke. Udah lihat semua ya? Oke. Nah, jadi kenapa sih kalian perlu mempelajari manajemen pasien safety, terutama infeksi nosokomial yang menjadi core inti dari MPS, ya kan? Karena pengendalian infeksi nosokomial keluar karena ada satu penyakit yang muncul yang ditularkan lewat darah. Sakit apa kira-kira? Sakit apa kira-kira? Sakit apa kira-kira? Hah? Ayo jawab dong, cepat. Yuk. Sakit apa? Penyakit yang ditularkan oleh darah. Lewat darah. Izin jawab, Ma'am, HIV. Yes, right. HIV positif yang kalau tidak ditreat dengan baik, tidak mengubah pola hidup menjadi sehat, menjadi AIDS, right? Jadi kira-kira kalau HIV tidak muncul, apakah pengendalian infeksi nosokomial menjadi sesuatu yang penting? Enggak juga. Enggak ada mungkin, ya. Tapi karena ada, muncul penyakit itu, muncullah
pengendalian infeksi nosokomial ya. Nah, ini siapa saja yang bisa kena? Semua yang datang di rumah sakit atau semua tatanan layanan kesehatan yang memiliki orang sakit itu bisa terjadi infeksi nosokomial ya. Puskesmas, klinik, everything. Nah, tahun 94 yang kemudian direvisi tahun 97, Pusat Pengendali Penyakit Menular di USA itu mengeluarkan pedoman isolasi yang kita pakai juga, seluruh dunia pakai, yang disebut dengan isolation precaution. Apa yang diatur di dalamnya? Ada 2 layer kewaspadaan. Yang pertama kewaspadaan baku, yaitu itu adalah gabungan antara kewaspadaan universal dan isolasi cairan tubuh. Ya, karena ternyata tidak lewat darah aja, tapi lewat dari cairan tubuh juga, gitu ya. Nah, terus kewaspadaan berdasarkan penularan, ya kan? Kewaspadaan berdasarkan penularan itu muncul karena ternyata tidak hanya penyakit bisa ditularkan lewat darah aja, ternyata juga banyak kan yang lewat udara, lewat droplet. Yang droplet itu terkenal kan TBC, lepra, ya kan? Kemudian isolasi kontak. Nah, itulah 2 layers yang diatur di pedoman pertama tahun 97. Baca aja. Nah, sementara kewaspadaan universal sendiri sebenarnya sudah ada pedomannya tahun 85 karena case pertama HIV di US itu tahun 81. Di Indonesia itu case pertama tapi dia tidak dirawat di Indonesia, pulang itu orang bule di Bali. Ya, tahun 89. Dan kasus pertama HIV positif yang berubah menjadi AIDS karena saat itu juga belum tahu gitu ya, perawatan segala macam, itu adalah di Jakarta tahun 96, itu pasien saya. Ya. Jadi tahun 96 kita pertama kali merawat pasien dengan HIV. Gitu ya. So I already long become a consultant for HIV AIDS ya. Dari 86 hitung aja, 96 hitung aja sampai sekarang, right? Oke. Dan pengaturan untuk body substance isolation mengikuti tahun 87, ya kan? Karena ya itu tadi, tidak hanya lewat darah taunya HIV, lewat seluruh cairan tubuh, ya kan? Cairan tubuh kan cairan vagina, cairan sperma, terus plasma, ya kan? Nah, jadi diatur mengikuti di tahun 87. Ya, ini tadi saya udah bilang gabungan, baca aja. Dan prinsip kewaspadaan baku itu berkembang karena ternyata tidak hanya ada HIV aja, tapi ada muncul hepatitis B, hepatitis C. Ya, jadi diaturlah untuk ketiga penyakit ini awalnya. Ya. Dan saya akan tunjukkan ke kalian alasan, tidak ada alasan kalian untuk takut terhadap HIV, justru have to pay attention a lot to hepatitis B, C, dan sekarang udah sampai E. Doakan jangan sampai jadi Z. Right? Because since become hepatitis C, until now still cannot cure. Ya, obatnya belum ketemu. Apalagi yang E, gitu ya. Dan penerapan kewaspadaan baku. Penerapan kewaspadaan baku di situ yang pertama adalah hand hygiene, ya. Hand hygiene itu cuci tangan ternyata yang paling gampang dikerjakan tapi seringkali lewat ya. Jadi kalau nggak gara-gara corona semua orang nggak cuci tangan 6 langkah. Ya. Sekarang 7 langkah ya. Ingat ya, 7 langkah. Sebenarnya sudah ada 11 steps, tapi Indonesia belum menganut 11 langkah, 7 langkah aja belum, masih kurang-kurang, masih ketemu sampai sekarang 3 langkah doang, buka keran, cuci tangan, tutup lagi, 3 langkah kan, ya. Jadi it's a must for you all untuk reminds on your mind about the 7 step ya, harus ingat karena ntar di rumah sakit. When you have a clinical practice, itu nanti the CI-nya yang keliling-keliling itu ada pengendali infeksi, perawat khusus pengendali infeksi, keliling-keliling. Ntar semua students dipanggilin, ayo cuci tangan. Praktek hand hygiene di depan dia, terus seringnya salah. So banyak sekali waktu di mana when I do my clinical guidance ya, bimbingan, bola, ya Bu ada apa?
Tadi pagi saya nangkepin anaknya Bu Ola. Ya. Kok anak saya ditangkep dalam hati, emang anakku ayam tangkep. Emang kenapa Bu? Iya, cuci tangannya tidak 6 langkah, katanya gitu. Ya, jangan malu-maluin saya ya. Pokoknya kalian harus hafal the 7 steps minimal. Terus pemakaian alat pelindung perorangan, yaitu sarung tangan, masker. Masker mah sekarang udah keren ya. Untuk umum udah pakai K94, ya kan? Nah, nanti akan saya tunjukkan yang untuk level tertinggi yang tidak bisa membuat seseorang terinfeksi pada saat merawat pasien, walaupun itu virusnya dengan mikron terkecil, itu adalah masker N95. Ada cara ngetesnya untuk tahu ukurannya, tidak sembarangan ya. Nanti saya ada videonya ya. I will show you after this ya. Nah, terus kacamata Google. Kalau kacamata ya nggak kayak kacamata yang biasa kalian pakai, kacamata kayak kacamata renang tapi besar. That's we call Googles. And then face shield ya, face shield ya. Aduh, gara-gara corona semua orang pakai face shield, ya kan? Dan apron, apron itu kayak celemek tapi dia tidak, tapi dia tahan air ya. Dan jubah seperti just like your jas lab, tapi agak lebih tebal ya. Dan sepatu boot. Kemudian penanganan alat-alat kesehatan yang tepat, pengelolaan alat tajam nih jarum suntik ya. Kemudian pengelolaan limbah rumah sakit itu diajarkan kalian kalau infeksius, ganti linen itu ada darahnya, ada plasmanya, taruh di plastik yang kuning gitu kan. Ya, I think it's already common because in our laboratory itu udah disediain ya. Tempat sampahnya udah beda-bedain kan, tempat sampah infeksius, tempat sampah common, ya warnanya lain plastiknya kan. Oke, ini yang terjadi. It will be happen when you not do hand hygiene adequately ya. Kalau nggak cuci tangan benar, nggak usah dipikirin. Saya nggak keluar di ujian apa aja virus dan bakteri yang ada di situ ya. Kalau kalian tidak cuci tangan, bayangin ya. Kalau misalnya lari habis naik motor ya kan. Terus bisa di kelas nih lagi ada yang lagi makan gorengan main nyomot belum cuci tangan. Bayangkan yang kotelan itu bersama dengan si hijau, si merah, si ungu ini ya. Oke, cuci tangan when you have to do cuci tangan, hand washing or hand hygiene. Ya. Tuh ya, baca sendiri ya. Pokoknya every time you just hands on to your patient ya kan, itu kan pakai sarung tangan, sebelumnya cuci tangan dulu, setelahnya buka sarung tangan, cuci tangan lagi gitu toh. Ya. So that's the rule. Nih ya, 7 steps. Apalin langkah-langkahnya. Apalin, nanti kalau dipraktek saya tanya. Ya, suruh praktekin semuanya, oke? Okay? Just practice this, oke? Okay? And this is for your information, the 11 steps. Ya ilah mem, 6 langkah aja juga masih keingetan 3 langkah doang ya. Ya makanya I told you yang diingat 7 langkah aja. Yang ini mah just to know aja dulu ya. Belum. Oke, sarung tangan. Kapan kalian harus ganti sarung tangan? Ya. Baca sendiri. Nah, yang lucu begini. When you go to the ward, bangsal, and you see my name as a clinical tutor, pasti di situ ada pasien HIV, pasti di situ ada pasien AIDS, pasti di situ ada HIV positif, pasti ada pasien hepatitis B atau C. Ya. Jadi seringkali yang terjadi kalau yang tidak tahu nih, rumah sakitnya kalau yang tidak tahu ya kan seringkali kehabisan sarung tangan untuk hal yang tidak penting pada saat merawat HIV. Contoh, kalau misalnya di tangan pasien tidak ada luka pada saat kalian melakukan tanda-tanda vital, when you do perform the procedure of vital signs, itu nggak perlu pakai handscoon sebenarnya. Ya, but for your convenience pakai 1 lapis aja. Dia tidak perlu handscoon steril, come on, ya kan? Ya, handscoon biasa aja dipakai. Yang terjadi adalah pada saat anak saya waktu itu saya lagi bimbing,
my students do the clinical practice, pada saat mereka mau perbedaan, mau ganti linen, yang notabene pasiennya HIV positif, notabene ada darahnya karena dia diare darah, ya kan? Handscoon-nya habis. Nah, loh. Karena apa yang terjadi di sana? Ya, yang kakaknya aja, yang already senior in there, cuci tangan. Pakai handscoon untuk TTV aja 2 lapis. Tolong. Ya kan? Ya, no need. Ya kan? Jadi kalau pas lagi ganti linennya ya you have to make sure that you put your hands gloves ya, sarung tangannya pakai. Ya, jadinya kehabisan karena hal yang nggak penting. Masa TTV pakai 2 lapis, 3 lapis, giliran mau ganti linen nggak punya handscoon. Terus ganti linennya pakai handscoon steril. Tuhan, saya bilang ngaco banget ya. Gitu ya. So be careful when you using the gloves ya. Ya, nggak perlu terlalu takut. Yang penting kalian tahu penularan dari mana gitu. Ya. Nah, ini saya kasih film. I have to stop share first. Kan kalau dikasih film kan semangat ya. But this is not a movie like Korean movie no ya. Wait. Share screen mana? Oh ini dia. Udah bunyi perutnya lapar ya. So I not concentrate. Can you see that? Udah? Udah, Ma'am. Nah ya, jadi ini the cover is like astronaut, right? Jadi tertutup, tidak bisa ada masuk udara. Kemudian dipasang masker yang kira-kira dulu nih, karena kan belum tahu ukurannya. Nah, kira-kira inilah ukuranku, kan dia SML ya. Kira-kira inilah ukuranku gitu. Nah itu disemprotin ya. I took this picture in Nanyang Polytechnic in Singapore, ya, because I ever work in there as pertukaran dosen, ya, so I ever teach in there. Nah, jadi itu disemprot, ya kan? Itu mengandung pilkina. For your information, pilkina itu make bitter on di ujung lidah kalian itu pahitnya hilang 3 hari baru hilang. So what does it mean? Kalau sampai terasa pahit, berarti ukurannya udah pas belum? Hah? Udah pas belum? Setelah disemprot, kan lo pakai masker, tapi kamu masih merasakan pahit, berarti maskernya udah pas belum? Belum, Ma'am. Iya, jawab kenapa? Pelit banget suaranya kalian. Belum, berarti ukurannya belum pas ya. Nah, jadi kalau itu terasa hilang dulu sampai 3 hari, hari kelima baru tes lagi untuk dapat ukuran yang pas. Begitu caranya. Kenapa we cannot do or perform this in here? Aduh, satunya aja N95 200 ribuan, mahal ya. Yang bikin mahal yang alat tesnya ini nih, ya kan? Ya udah kalian nyobainnya pakai K95 dulu lah sementara ya kan. Karena apa? Pakai ini 5 menit, kalau nggak biasa oleng, Bo. Oleng karena nggak ada udara yang masuk sama sekali ya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang nonton dah. Ya, semprot ya. Nunduk, mengadah, kiri, kanan. Nah, gitu ya, testingnya ya. Balik lagi. Oke. Nah, jadi itu untuk mengantisipasi. Jadi mikron terkecil aja nggak bisa lewat di N95 ya. Makanya dia sangat-sangat bagus untuk merawat pasien dengan virus ya.
Nah, baju pelindung yang tadi, yang apron, yang just lab, ya. So when I treat the patient with HIV, the first patient in Indonesia that treat cure in the hospital, satu pasien satu orang, ya. Tidak semua perawat bisa masuk ke situ yang sudah pelatihan saja and have license. At that time, from that word, only 5 of us that already have the license, ya. Me myself I get from Singapore, ya. Nah, jadi mau ke pasienku harus ganti baju 3 kali. Maksudnya ada 3 step, 3 door yang harus dilalui dan ada yang dipakai di setiap doornya. Di luaran saya pakai bajunya biru-biru kayak perawat ICU, ya. Terus masuk di pintu pertama saya ganti baju menjadi baju hijau, ya. Atas bawah itu celana kan. Terus di situ I'm using harness, ya, yang tutup rambut. Dan pakai masker, pakai ini apa namanya? Pakai handscoon, ya. Dan masuk pintu kedua, I'm using masker, ya. Yeah, and then put the gloves, put the boot, ya. Then move to the third door, pintu ketiga. I'm using the baju pelindung yang jubah tadi, ya. Then I could meet the patient, ya. Jadi bayangin kalau saya mau makan waktu itu. Satu pasien, satu perawat kan pada saat dinas. Pak, saya mau keluar dulu mau makan. Ada yang mesti saya bantu nggak? Enggak, saya mau tidur aja, katanya gitu. Keluar dong ya. Keluar kan buka step bajunya lagi gitu. Terus kalau belum biasa emang jadi lama banget tuh ya. Tapi kalau udah biasa keluar. Nah, di pantry-nya di samping. Nah, itu ada lampu dan belnya tuh kalau dipencet bersuara dan ada lampunya kayak lampu belambir gitu. Ya, merah kelihatan. Dan ada intercom di sebelahnya. Baru 2 suap. Tet, lampu nyala. Saya ke intercom, ada apa Pak? Sus, kayaknya saya pengen buang air kecil deh dalam hati. Duh, tadi gue tanya katanya enggak, ya kan? Masuk lagi, ya kan, ke dalam. Pakai lagi kayak gitu. So, at that time, badan saya kecil banget ya. Bayangin saya 165 tingginya. Berat badan saya cuma 52. Kecil kayak kelingking, capek, ya kan? But that's jadinya punya cerita kan gitu ya. Ya, so that's just like that. Talking about baju pelindung dan lain-lain. Nah, kailinan itu tadi saya bilang kapan kalian taruh di yang infeksius ya, di plastik kuning, kapan plastik hitam ya, itu ada ininya kan, ada ketentuannya. Ini baca aja. Nah, instrumen tajam ini terkait dengan bagaimana penanganan jarum, menyuntik yang benar, ya. Nah, sebelum itu saya mau cerita dulu kenapa kalian tidak perlu takut dengan HIV, ya. Lihat. Berapa persen dari persentase mana yang paling gampang menular? Lihat. Mana yang paling gampang menular? Izin jawab HIV, Ma'am. Persentasenya lihat. Hepatitis B, Ma'am. Iya, betul. HIV berapa coba? HIV berapa? HIV berapa tuh? Persentasenya? 0,3, Ma'am. Iya. So, siapa yang lebih tinggi? Hepatitis B. Kenapa begitu? Dan kalian harus betul-betul waspada dengan pasien hepatitis B. Makanya nanti kalau mau nikah, medical check. Iya, premarital medical check up. Biar tahu. Karena nggak tahu loh. Ya kan? Mendingan ya harus dicek ya. Don't think about love only, but generasi selanjutnya.
Ya, kan kita orang kesehatan ya kan. Oke, kenapa kalian harus waspada? Lihat 30%, kenapa dia bisa gampang menularkan? Ya. Ya, sebentar lagi ngajar, sebentar. Oke ya. Nah, jadi berdasarkan penelitian di University of Illinois 2010 bahwa virus dapat hidup di luar tubuh, virus hepatitis B bisa hidup di luar tubuh until 7 hari. Jadi kalau kalian pernah dengar hoax tahun 2016, kalau makan bakso hati-hati ya, jangan pakai tusuk giginya karena itu orang HIV, tusuk-tusuk kemudian ada darah-darahnya dimasukin lagi. Hello, tolong. Itu kan di stick di luar tubuh orang, mati HIV mah. Ya. Si hepatitis B itu virusnya dapat hidup di luar tubuh until 7 days. Bayangin. Dan 1 per mililiter darahnya tuh bisa sampai dengan ditemukan 1 miliar partikel virus. Ya. Oke. Nah. Terus untuk yang penanganan benda tajam tadi, yang kalian harus ingat, don't recap needles. I told you because setiap tahun kakak-kakakmu itu sebelumnya setiap tahun ada saja until 2 orang kena insiden tertusuk jarum setelah menyuntik atau mengambil darah pasien dengan HIV positif. Ya, ada caranya untuk recapnya, tapi tidak begini ya. Apalagi dibuang di lantai kayak begitu. Kenapa bisa begitu? Karena kan kita mau konsentrasi masukin nih. Ini misalnya contoh ya, masukin. Natswa sama Raihana misalnya lagi dinas. Right? Natswa, I want to do injection to the patient B nah. Oke, be careful lah. Mem Ola bilang itu she has a HIV positive. Oke, thanks for reminding me, katanya gitu. Udah selesai dia nyuntik ya, dia lupa. Dia mau recap. Begitu udah di ujung nih udah mau masuk ya kan, udah mau gini. Ya. Si Rehana manggil. Naswa, kaget ya. Zut. Jadi bukannya masuk ke tutupnya suntikan malah kena ke ininya, jempolnya dia, ketusuk. Ya kan? What happened after that? Ya, itu kakak kelasmu 1 orang tuh sampai tahun lalu pun 2 tahun lalu ya, karena kan tahun lalu nggak ada dinas ya, nggak ada dinas kita. Itu nangis, dinas sore saya harus lari ke Koja, ya, saya harus bawa ke Satgas HIV-nya, itu ada di IGD, dicek langsung tes HIV saat itu, kemudian harus minum obat selama 1 tahun, obat antiretroviral virus, artinya obat HIV. Selama 1 tahun. Tiap bulan ketiga cek tes HIV, bulan ke-6 cek tes HIV, bulan ke-9 cek tes HIV, and then the 12 months. Setelah itu 3 bulan setelah the 12 months cek lagi. Puji Tuhan, alhamdulillah aman anakku itu tidak terkena HIV. Hati-hati. I don't want this class ya. Saya tidak mau karena lalai apa terus terjadi di kelas ini ya. So don't repeat this bad situation ya. Tuh, cara yang benar cari yang datar. Masukkan dulu sampai jarumnya masuk, baru bisa kita dorong. Ya. Tapi suntikannya udah masuk dulu. Jadi jangan langsung dengan jari pede aja pegang begini gitu. Karena ini pasti kan ke sana bisa, ke situ bisa ya kan. Mas pastikan begitu kita ini udah masuk dulu ya kan. Baru ini kita bisa dorong dengan tangan satunya. Gitu ya sayang ya. Jangan lupa.
Or sekarang kalau nyuntik kan ada troli nyuntik, itu di sampingnya ada yellow container, itu langsung aja cemplungin, nggak usah lagi pakai di recap. Kalau ada di yellow container, oke? Apalagi setelah nyuntik nyet dibelokin begini, astaga ya. 4 years ago saya mau nguji kakak kelasmu ya kan, yang D3 itu. Kamu ujian apa nak? Cowok. Nyuntik ya mem? Baiklah. Kalau nyuntik itu nursing art-nya kan suntikannya di situ ya. Terus karena ada obat yang belum dioplos pakai baki dong. Terus yang ininya suntikannya taruh di bak squid gitu kan? Ya. Ini dia datang udah dioplos terus bawa 2 lembar 2 pack swab alkohol, terus ini bawa begini aja. Ayo men kita ke ruangan ke apa tuh namanya, ke kamar 5. Kamu ujian? Iya mem. Ayo mem. Seriously, udah siap ujiannya? Iya mem. Terus kamu tuh kayak begitu, bakinya di mana? Mem di sini biasa mem, yang ngajarin kakaknya. Pengen dipites ya kan? You take that itu baki, bak squid, beresin dulu, baru balik lagi sama saya. Kalau nggak kamu seher, ya kan? Ya, jadi nanti kalau kalian do the clinical practice, kalian bawa teorinya yang bagus dari kampus, jangan tercemar sama yang dari di lahan, ngerti? Ya, kakaknya ngajarin kayak gini ya, biasa kalian kakaknya mana kakaknya yang ngajarin? Karena apa? Biasanya tuh lulusan kita juga, kalau lulusan kita mau bagus, biasanya yang lulusan dari mana nggak tahu gitu kan, ya? Jadi saya nggak underestimate, tapi sometimes hal-hal yang kayak gitu tidak diajarkan di tempat lain ya, gitu ya. Karena itu based on experience ya. Jadi let's see. Jadi kalian jangan terpengaruh dengan yang ada di lapangan. Kalau yang teorinya bagusnya begini, bagusnya begitu ya, dijalankan. Setelah dia nyuntik, terus dia langsung dibelokin kayak begini ya kan. So I say, siapa yang ngajarin kayak gitu? Emang ada di teorinya? Emang di kelas saya ajarin? Di sini kayak begini, mem. Harus, mem. Ya, kamu mau saya her atau bagaimana ini ceritanya, ya kan? Heran, udah dibilangin kakaknya yang ngajarin gitu ya. Don't do like that, ya. Tuh ya, ini yellow container cemplungin aja langsung. Izin, Oke. Waktunya sudah habis. Iya, nggak apa-apa kan habis saya emang kamu mau ada pelajaran lagi? Nggak ada kan? Ya udah, langsung aja sampai jam 12 nggak apa-apa, tinggal dikit lagi, nak. Gimana? Emang habis saya ada lagi? Nggak ada kan? Izin mem, iya tapi ada yang mau sholat Jumat. Oh iya, mangga. Tadi saya tanya, yang mau sholat silakan, sholat aja ya. Tinggal dikit lagi soalnya ya, nak. Ya, Baik mem, iya, mem. selamat ibadah ya. Cowok-cowok kan? Oke, kemudian ingat resusitasi pasien. Sekarang tidak ada lagi mot-to-mot langsung, mot-to-mot tanpa barier ya. Jadi sekalipun misalnya pasiennya mau secakep Minho juga, misalnya Swazina lagi dinas sama si Maula misalnya gitu ya. Terus mau diadakan resusitasi gitu. Swabina bilang, boleh itu gue aja yang resus, oke? Gue yang resus ya, enak aja. Mau mot-to-motnya pakai barier tetap enak aja. Lagian kalau di rumah sakit juga pakainya bagging, alatnya kayak balon gitu, udah nggak lagi pakai langsung kecuali kalau kita di lapangan ya, di luar rumah sakit gitu. Terus penempatan pasien, makanya saya bilang kelompok 3 dan 4 isolasinya di mana ya kan? Untuk MRSA dan VRE itu harus jelaskan penanganan isolasinya seperti apa, karena pasti beda. Di ruangan tersendirinya seperti apa. Apakah bisa sesama VRE atau sesama MRSA dikumpulkan? Bisa, kan sama. Yang nggak boleh itu dia dicampur dengan pasien infeksius lainnya. Bahaya, tetit semua yang lainnya. Bye-bye ya kan? Gitu ya. Yang perlu saya tekankan, kenapa kalian harus tahu tentang 2 kasus ini. Indikator rumah sakit yang seperti di luar negeri itu adalah di Singapura ya. So when I work in Tan Tock Seng Hospital itu saya untuk belajar penanganan infeksi flu burung waktu itu dikirim ya dari sini.
mewakili Ministry of Health. Nah, terus saat itu di lantai 3 ketemu pasien MRSA. Satu bangsal itu mereka kan satu lantai ya, karena kan kecil tanahnya jadi naik ke atas gitu. Nah, itu kapasitinya itu bisa kalau full tuh 45 sampai 50 orang. Gara-gara ada satu yang kena MRSA, satu lantai dibubarin semua, kosongin, pindahin semua pasien yang lain, tinggal dia seorang. Sampai segitunya. Kalau rumah sakitnya kecil dengan alat-alat yang tidak ada ruangan negatif pressure ya. Jadi ruangan negatif pressure itu jadi udara luar bisa masuk dengan menggunakan filter ya, yang disebut dengan UV filter atau dengan combine dengan HEPA filter, dan udara dari dalam tidak bisa keluar, dia harus lewat HEPA filter lagi. Gitu. Ya. Jadi betul-betul ruangannya terjaga di dalam ya kan, tapi dia sangat tidak ada virus di dalamnya. Nah, kalau rumah sakit kecil atau di sana juga ada puskesmas ya, ketahuan ada MRSA, tutup dulu. 2 minggu harus difumigasi, harus disemprotin dulu, baru boleh terima pasien lagi. Lah kalau kita gimana? Kalau kita dicampur aja, nggak tahu. Nggak usah gitu, COVID aja masih dianggap enteng sama orang-orang kita. Indonesia Timur pencapaiannya masih 0% ya untuk vaksinasi. Karena belum ada yang cuma baru sekali doang. Yang kedua belum, yang ketiga, yang booster belum. Ya, nggak nyampe ke Indonesia Timur, nggak nyampe, katanya enak aja, emang udah milih, ya kan? Nah itu dia, apalagi infeksi nosokomial dianggapnya nggak mematikan, padahal kalau dia dengan ada komorbid, penyakit kronis, penyakit infeksi apalagi saluran pernapasan, itu bisa bye-bye, bisa mengancam jiwa ya. Kenapa? Dia muncul di kulitnya tuh kayak bisul-bisul ya kan, kayak sariawan tapi di atas keluar. Nah, tidak hanya di situ, tapi di dalam mukosa, yang namanya mukosa kamu pegang aja, dalam pipi kamu itu kan mukosa. Seluruh badan kamu itu kan banyak mukosa di dalamnya. Nah itu sariawan semua. Kamu sariawan di ujung bibirnya satu pengen menonjok orang kan. Gimana kalau semuanya sariawan? Ya kan? Nah itu. Jadi bisa dirawat di rumah tidak. Kalau udah ketemu pasien dengan MRSA dengan VRE, dirawat di rumah sakit. Gitu ya. Nah, muncullah guidelines baru tahun 2007 ya. Kenapa yang 97 diganti? Karena gini, selama sampai 2007 selalu dianggapnya pasien ke pasien aja, pasien ke pasien. Infeksi nosokomial terjadi di rumah sakit karena pasien ke pasien. Padahal yang nularin juga tenaga kesehatan juga bisa kena. Jadi orang sehat bisa kena, bisa. Gitu ya. Nah, jadi infeksi nosokomial diganti dengan healthcare associated infection atau HAIS. Kenapa begitu? Ya iya, karena bisa muncul infeksi okupasi antar staf. Ya, jadi semua pokoknya yang ada di dalam rumah sakit atau tatanan layanan kesehatan yang ada orang sakitnya bisa terjadi infeksi nosokomial gitu. Jadi makanya protapnya diganti dengan HAIS tadi. Ya, gitu ya. Apa yang terbaru juga di dalamnya diatur adalah etiket batuk. Jadi kalau sekarang kalian bersin atau batuk, ambil tisu tutup. Kalau nggak sempat, ya udah ke lengan baju. Ya, jangan nanti pas sudah kita kuliah di kelas, terus depannya ada AC, lagi pilek, wah sih, gitu. Kan suka gitu tuh ya orang kita tuh, wih nyebar semua. Besoknya pada infeksi semua ya, jangan ya. Jadi itu caranya. Terus praktek nyuntik yang aman yang tadi Mem bilang, yang tadi tunjukin dengan gambar-gambarnya, itu praktek nyuntik yang aman ya. Jadi prevention is primary, ya penting. So my size ya for N95 itu M, oke? Nah selesai. Ngebut nih, habis dibilang udah habis, ngebut nih nak, masih ada 4 menit. Oke, Mas, any questions? Already clear? Any question? Cukup jelas ya, Nak ya? Oke, yang tadi sudah dipresentasikan, dibagikan ke temennya. Ya, karena saya akan ngambil soal dari situ juga. Oke, gitu ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
Saya selesaikan kelas ini, oke? Supaya kalian Baik, bisa Ma'am. istirahat makan dan nanti lanjut lagi. Oke, girls. Bye semua. Terima kasih, Ma'am. Terima kasih, Yuk. Mem. Terima kasih, Mim. Terima kasih. Makasih, Kita udah screenshot ya? Sudah, Iya, Mem. sudah. Oh ya, lupa tadi. Yuk, dah. Bye Thank you, semua. ma'am. Bye, Happy Mem. weekend.